Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami dalam acara podcast misteri di Jerit Malam Pro. Oke, lama kita tidak muncul nih, lama kita tidak buat konten-konten, lama juga kita nggak buat konten di outdoor. Sekarang kita akan buat konten masih di seputar misteri di official Jerit Malam Pro. Kali ini saya ditemenin sama Bung Budi Embon. Di sini kita akan membacakan kiriman cerita misteri dari penonton setianya Jerit Malam Pro, yaitu Teh Wika. Nah, nama Teh Wika ini kita samarkan dari nama aslinya, Bon ya. Iya. Beliau mengirimkan cerita misteri dari pengalaman pribadinya, Bon. Pengalaman pribadi dia itu di sekitaran tahun 95-an katanya. Sekitar tahun 95-an. Karena waktu itu dia umur kelas 4 sampai kelas 5 SD ya. Jadi gitu. Tahun 95-an. Jadi untuk nama si pengirim cerita misteri kita samarkan, begitu juga dengan tempat kejadian kita samarkan juga ya, Bon ya. Untuk privasi. Buat teman-teman yang lagi nonton Jerit Malam Pro, jangan lupa subscribe dan like, comment, and share terus video-video kita di Jerit Malam Pro agar kita terus termotivasi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi untuk teman-teman setia Jerit Malam Pro. Dan juga kita mau ucapin terima kasih buat yang udah subscribe, yang udah like dan komen. Semoga rezeki kalian bertambah. Amin, amin, amin. Dan juga diberikan kesehatan serta diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Gunakan headset Anda. Gunakan headset agar mendapatkan pengalaman audio yang lebih baik. Oke, jadi gimana, Bon, ceritanya? Bisa diceritakan, Bon? Jadi kita langsung aja nih ya. Kita langsung aja masuk ke dalam cerita Teh Wika ini ya. Jadi ya, semua yang nama dan tempat itu di sini kita samarkan agar memberikan kenyamanan juga buat narsumnya juga ya. Ya. Jadi dia punya cerita, dia udah cerita ke kita dan kita sedikit coba ceritakan gitu kan, walaupun enggak semenarik yang si narsum ini yang akan cerita, tapi kita akan membawakannya lebih coba masuk ke dalam cerita itu. Jadi si TWK ini itu waktu itu dia sekitaran kelas 4-5 SD ya. Kelas 4-5 SD pada waktu itu umur 11 sampai 12 tahun, Pet. Kalau kita ukur waktunya gitu, Pet. Kisaran usianya, Bon ya. Iya. Di waktu umur segitu dan di umur segitu itu adalah pengalaman pertama dia dihantui sosok pocong. Wah, luar biasa. Yang berkelanjutan sampai dia beranjak dewasa gitu. Dari kecil sampai dewasa ini? Iya, pokoknya yang selalu dilihat itu adalah sosok pocong. Sosok pocong, kayak dihantuin gitu, Bon ya? Iya. Dihantuin sosok pocong. Wah, dari kecil ya? Dari kecil, dari kelas 4-5 SD-an itu. Itu termasuk hantu yang serem juga tuh, Bon? Iya, itu buat gua pribadi emang yang paling gua takutin adalah yang pertama setan itu pocong sama genderuwo. Itu kayaknya serem banget gitu. Ngedengar ceritanya gua merinding gitu kan, apalagi gua ngeliatnya gitu. Gitu kan. Dan kebetulan si narsum ini adalah dia dihantui dengan sosok pocong. Ini awal mulanya dia gitu. Awal mulanya. Coba gimana? Awal mulanya, Bon? Jadi awal mulanya itu dia katanya liburan sekolah. Karena waktu itu di tahun-tahun 95-96an kayak gitu, itu adalah kalau libur sekolah itu bisa sebulan gitu kan.
panjang, terus ada libur Ramadan juga bisa sebulan kayak gitu kan. Libur panjang ya. Nah, sedangkan posisi rumah dia kan masih sekitaran Bojong nih. Dia, keluarga dia adalah orang Jakarta Selatan, orang Manggarai lah. Kita nggak sebutin titik tempatnya di mana gitu kan. Orang Manggarai. Nah, dia karena dia merasa liburan panjang dia bete kan di sekitaran rumahnya terus kan, akhirnya dia ke rumah neneknya. Rumah neneknya itu adanya di Manggarai itu. Nah, dia mau liburan ke rumah neneknya. Pas kebetulan dia liburan ke rumah neneknya itu, di tetangga rumah neneknya itu persis di sebelahnya itu ada yang baru 2 hari meninggal. Wih, Itu ceritanya. jadi begitu libur sekolah ke rumah neneknya, Iya. 2 hari kemudian ada yang meninggal. Sebelumnya. Jadi 2 hari sebelumnya itu ada yang meninggal. 2 hari Itu. sebelumnya itu ada meninggal. Persis banget di sebelah rumah neneknya. Tetangganya rumah neneknya. Kita samarkan aja nama tetangganya itu ada Ibu Mimi ya. Ibu Mimi. Jadi si Ibu Mimi ini punya anaknya siapa gitu dia nggak jelasin siapa namanya. Itu meninggal di usia remaja sekitar 19 tahunan katanya. Entah meninggalnya karena sakit atau apa, dia nggak cerita juga ya. Anak Ibu Mimi ini meninggal. Anak Ibu Mimi meninggal di usia remaja umur 19 tahun. Pas dia datang ke situ, ternyata kejadian meninggal itu adalah 2 hari sebelumnya udah ada yang meninggal di situ kan. Oke. Karena dia merasa masih kecil, biasa aja, nggak paham terlalu ke sono, dan dia juga belum ada pengalaman misteri apa-apa, jadi slow aja gitu kan. Di situ karena dia anak perempuan si Tenita ini, jadi dia sering bantu-bantu neneknya lah di situ. Bantu-bantu neneknya dalam hal pekerjaan perempuan. Begitu dia lagi bantu-bantu itu sekitar habis maghrib tepatnya nih ya, jam 6:30 jam 7-an lah sebelum Isya, itu disuruh dia ambil jemuran sama neneknya yang ada di lantai 2. Jemurannya itu. Jadi katanya, wait, tolong ambilin jemuran di lantai 2 gitu. Kan di lantai 2 itu ada balkon gitu kan. Ya biasalah orang-orang Jakarta. Orang-orang Jakarta yang jemurnya itu di balkon gitu kan. Didak gitu ya. Didaknya gitu kan. Ya namanya dia anak kecil, dia sering bantu neneknya, dia tinggal di situ, dibantuin lah, dia naik lah ke lantai 2. Posisi itu kamar, dia mau ke lantai 2 itu lewatin tangga, dan di tangga itu setelah naik ke atas itu yang pertama dia temuin adalah kamar babaknya nih, kamar engkongnya dia. Engkongnya itu udah almarhum, tapi pada waktu itu dia belum almarhum. Jadi dia ngelewatin kamar engkongnya dia nih, almarhum, tapi belum almarhum ya pada waktu itu ya. Dia ngelewatin kamar engkongnya, baru buka pintu lagi, baru keluar balkon. Nah di balkon itu barulah ada jemuran kan. Dan di samping jemuran itu cuman kealingan sama kawat besi. Kawat besi tahu gak yang bolong-bolong gitu ya. Kan? Oh iya, kayak kawat ini. Yang bolong-bolong kayak gitu yang biasa yang buat bikin kandang tuh ya. Nah kayak gitu, cuman dia agak renggang gitu bolongnya kan. Jadi nggak ada, belum dipakein apa tembok-tembok kayak gitu belum. Jadi masih pakai kawat-kawat besi kayak jerongjong kalau nggak salah, apa ya, jerongjong tuh nama kawat itu. Zaman dulu kan memang pakai kawat ya kan. Ya benar, kawat kayak gitulah, pembatas pagar juga di rumah depan rumah juga pakai gituan kan. Akhirnya sepenglihatan ini juga waktu itu di zamannya itu kan nggak ada lampu putih ya. Lampu kayak kita sekarang ini kan lampunya putih gitu kebanyakan kan. Lebih hemat energi gitu kan. Betul. Tapi waktu itu kan pakai lampunya lampu bohlam pijar, warnanya kuning kan. Jadi yang buat manasin ayam, manasin ayam, kayak gitu ayam, kuning kan. Lampu ayam. Jadi suasana kan gelap, mau menjelang gelap, terus tambah lampu kayak gitu. Jadi kayak suasananya kayak suasana apa ya? Suasana mistisnya dapat banget. Udah gitu cuaca di atas itu dingin, tapi nggak ada angin yang dia rasakan pada waktu itu. Cuman rasanya anyep gitu loh. Gimana sih hawa dingin tapi nggak ada angin, tapi kayak anyep gitu ya. Betul. Dia ambil lah jemuran itu kan. Dia ambil jemuran satu. Sambil dia nggak ngeh istilahnya gitu, dia ngeliat ke samping tuh kayak ada orang gitu di kayak, samping nih, di samping
balkonnya itu. Ternyata itu kan rumah tetangganya yang meninggal itu. Yang meninggal itu tetangganya kan. Bu Mimin. Anaknya Bu Mimi itu. Kayak ada orang kok mangguk-mangguk. Begini lagi mangguk-mangguk kan. Diperhatiin sama dia kan. Diliatin kok mangguk-mangguk gitu ya. Dia belum sadar nih, maksudnya dia belum ngeh, maksudnya dia belum menyadari bahwa itu tuh adalah sosok itu gitu. Dia jadi masih sambil ngangkatin jemuran, dia masih ekor mata dia masih ngeliat kok ada ngangguk-ngangguk. Yang mata samping ini ya gitu. Iya, ya. Jadi ekor mata dia ngeliat dia mencuekin gitu, dia ngeliat kayak ada ngangguk-ngangguk nih gitu kan. Akhirnya kan karena udah selesai semua jemuran diambilin kan dia penasaran juga dong. Dilihat langsung. Iya. Dilihat langsung itu. Dilihat langsung menoleh dong ke kiri dia kan. Itu dia ngelihat ke kiri, dilihat dia kaget. Gitu. Jadi yang dilihat itu adalah sosok putih di atas itu diikat. Nah, nggak salah lagi itu. Itu pocong. Tuh. Itu. Yang dia lihat itu angguk-angguk. Itulah pocong pertama kali yang pernah dia lihat. Yang dia biasanya nonton TV, akhirnya dia ngelihat langsung. Dan bentuknya seperti itu. Betul. Luar biasa itu. Kita penasaran ya. Akhirnya gue penasaran. Kalau gue kabur itu bos. Ngambil 1000 langkah kalau gue itu. Gue udah merinding sebenarnya. Sama. Gue juga merinding ini. Jadi juga gue nanya dong sama Teh Wika ini. Gue bilang, Teh, penasaran ya gue. Karena kan dia menyaksikan secara langsung bentuk pocong ini. Gue tanya sama dia, Teh, kalau pocong tuh mukanya gimana sih? Gitu kan. Oh, Wika dia nanya. Enggak gua. Oh, lu nanya. Gue nanya ke dia nih, Teh, kalau pocong itu bentuknya mukanya gimana sih? Kan dia udah pernah ngeliat langsung gitu kan. Akhirnya dia cerita. Jadi bentuk pocong itu Pet yang dia lihat itu di rumah neneknya itu tetangganya. Yang dia lihat waktu itu. Pocong itu ya orang dibungkus gitu kan, kain putih. Mukanya itu hitam Pet. Kayak gosong. Yang dia lihat. Gosong mukanya. Iya, jadi nggak kelihatan bentuk muka. Matanya, hidungnya itu nggak jelas. Pokoknya gosong aja gitu. Gosong. Iya. Jadi nggak jelas matanya bagaimana mukanya. Itulah yang pocongnya asli yang menurut dia ya. Versinya dia gitu kan. Yang dia lihat karena kan waktu itu dilihat. Ada orang versinya matanya nyala apa. Ini yang dilihat itu versinya adalah mukanya gosong. Jadi dia nggak bisa mastiin itu muka siapa gitu. Maksudnya apakah benar muka yang almarhum itu atau mana kita nggak tahu kan. Tapi mungkin ya itulah pocong yang dilihat sama dia itu yang kayak gitu, mukanya gosong. Lari langsung dia lari. Dia nggak, jadi dia yang dirasakan 1-2 menit itu dia kayak terkesima, kayak kaget, kayak apa, dia cuma bengong gitu. Oh, kok shock kali ya? Shock. Dia mau teriak nggak bisa, kayak mulutnya nih kaku kan. Kebungkam. Iya. Mau lari dia nggak bisa, kayak kaku semua badannya gitu, organ tubuhnya kayak nggak bergerak. Badan kaku, mulut kaku, sampai di otak dia pengen berdoa pun dia nggak ada kepikiran ke sono. Jadi kayak seolah-olah tuh kosong dong. Iya, jadi kayak seolah-olah tuh dia difokusin, sini lu lihat gua. Oh, gitu kan. Jadi ditarik gitu ya. Iya, jadi dia cuma fokus ke situ, dia ngeliatin 1-2 menit gitu kan. Akhirnya dia tersadar. Ya kan? Dia tersadar, kaget. Langsung dia lari. Larinya dia kan harus melewati kamar abahnya dulu baru ke tangga gitu kan. Iya. Sedangkan di situ posisinya lantai itu ya nggak ada halangan apa-apaan gitu, nggak ada pagar lagi atau nggak ada pembatas apaan, nggak ada gitu kan, cuman upin aja gitulah, lantai langsung lurus gitu. Tapi dia kayak seolah kakinya dipegang. Oh, ada yang pegang kakinya? Iya, dia ngerasa tuh kakinya tuh ada yang megang dia, kakinya dia tuh. Tapi dia udah sadar ini, dia sadar, dia lari, kayak ada yang megang kaki dia jatuh. Dia jatuh, dia teriak kenceng-kencengnya di situ. Dia mau gerakin kakinya nggak bisa, kayak masih dipegangin. Dia teriak segala macem, dia teriak minta tolong atau ngkong gitu, abah gitu manggilnya kan, dia baba katanya, baba gitu kan. Akhirnya orang-orang pada naik dong, babanya dia gitu, pada naik. Sedang posisinya di samping itu lagi tahlilan kan. Iya. Tahlilan almarhum karena kan baru 2 hari meninggal. Akhirnya babahnya naik,
neneknya naik pemandangan itu, kenapa ini orang, kenapa ini anak gitu kan. Akhirnya dibawalah dia turun, dia dibikinin air sama babanya itu, karena babanya itu jadi dijelasin juga nih Pet tentang babanya ini. Jadi babanya Teh Wika ini itu di kampung itu di Manggarai itu, di desanya dia situ, di kampungnya dia itu termasuk orang yang ibaratnya di berilmu lah istilahnya. Tokoh juga lah gitu. Jadi kalau ada apa-apa, ada pembacaan doa atau misal minta ditolongin ada yang kesurupan atau apa ya, berobatnya ke situ. Iya, dibantuin doa sama dia karena dia termasuk orang bisa lah kayak gitu. Orang yang ngerti di bidang itu. Iya. Ya. Jadi setiap ada orang kesurupan gini dia dipanggil, atau ada orang yang datang ke rumah dia minta ditolongin, diurut, dicek, ternyata mungkin wah ini ada yang nempelnya apa kayak gitu. Babanya dia makhluk gaib nih, astral nih gitu. Iya, si babanya itu kan kayak gitu. Akhirnya dibikinin lah dia nih sama, kita balik lagi ke ceritanya dia yang pingsan tadi kan, yang kakinya ditarik-tarik itu si TWK-nya. Akhirnya dibacain, kasih air sama abahnya, didoain, dikasih minum, baru dia sadar. Dia teriak, dicerita, dia minta pulang hari itu juga. Malam itu juga dia minta pulang. Shock itu dia berarti, shock ya, itu. Pokoknya Wika minta pulang katanya. Sekarang malam juga, gitu kan. Nggak mau besok-besok gini. Emang kenapa? Diceritain gini. Akhirnya diceritakan ke babanya, ke miminya gini. Oh ya udah, karena nggak enak sama tetangganya, jadi keep silent aja gitu maksudnya. Jadi udahlah nggak usah diam aja, udah diam nggak enak gitu kan. Takutnya ntar sangkain menceritakan tetangganya kan, kita belum tahu juga setan itu, pocong itu siapa gitu kan, karena mukanya kan gosong. Akhirnya dia ketakutan sepanjang malam itu, karena waktu itu kan kereta malam juga kan susah. Iya kan, yang ke arah Bogor ya. Iya, yang ke arah Bogor itu kereta malam nggak kayak sekarang, kita pulang jam 11-12 kereta masih ada kan. Iya. Kalau dulu kan nggak. Akhirnya dia tidur di situ, masih dipaksa untuk nginep. Yang tadinya dia pengen nginep seminggu gitu, 2 minggu gitu, karena dia libur panjang kan. Akhirnya dia cuma nginep di malam itu doang, karena dia udah merasa ketakutan kan. Itu pun dia tidur sama neneknya bareng ya. Iya, temenin lah istilahnya kayak gitu. Dia ceritanya besok paginya pulang lah dia nih. Begitu pulang, nah dia kan bajunya dia, apanya dia, perabotannya dia adanya kan di atas lantai 2 ya kan, di lantai 2. Dia diambil tas, dia apa gitu. Dia kayak seolah-olah dia nih pas dia lagi mau beres-beresin barang-barangnya dia itu buat pulang itu paginya, dia seolah-olah kayaknya mata dia masih tertarik buat ngeliat ke sono lagi. Apa sih di situ, ada apa sih gitu kan. Dilihat lagi sama dia, oh nggak ada apa-apa tapi gitu ya. Tapi kok kemarin ada pocong gitu, mukanya gosong gitu kan. Dia mastiin lagi gitu kan. Cuman dia masih ada perasaan iseng. Akhirnya dia pulang. Jadi singkat cerita, yang cerita mistis yang dari rumah neneknya itu tuh udah habis karena dia pulang. Cerita itu awal pengalaman dia ketemu pocong di rumah neneknya. Di dekat rumah neneknya itu, di samping rumah neneknya itu. Sedangkan yang diceritain ke gua ini, dia pengalamannya bukan sekali 2 kali. Oh, ada lagi nih. Ada lagi di Jakarta, ada lagi. Iya, jadi itu ibaratnya pembukaan lah. Pembukaan lu nih ngeliat pocong gitu. Awal lu nih. Iya, awal lu nih ngeliat pocong. Tapi anehnya emang yang diceritain itu dia cuma ngeliatnya pocong. Nggak ada hantu lain lagi. Versi hantu lain nggak ada ya. Kata gua aneh juga tuh. Betul kan? Apa kita nggak bisa berasumsi ya? Iya. Cuman kita bisa mikir, apa lo emang ada penjaganya pocong gitu kan, kita nggak tahu. Bisa ya, jadi kan ada orang berpikiran kayak gitu kan. Ada orang berpikiran kayak gitu, kayak misalkan lu dijagain sama sosok ini gitu, lu jagain sama sosok ini gitu. Tapi aneh kan yang dilihat terus selalu pocong gitu kan. Kalau emang dia bisa melihat gaib kan, bukan pocong aja ya kan. Iya, segala macam jenis persetanan. Iya. Pasti ya, gitu. Kayak kita bisa ngeliat kuntilanak, terus apa urban legend lah kayak gitu kan. Legend, iya. Ini yang dilihatin hanya sosok pocong. Begitu. Akhirnya ada cerita yang kedua ini dari dia. Itu waktu dia main
Itu udah jauh dari dia, maksudnya jauh dari dia habis Masa libur liburan, sekolah. masa libur ya sama di rumah nenek yang kemarin itu. Jadi dia main sama temennya ya, karena anak-anak zaman dulu kan kalau main nggak kenal waktu. Iya. Sama kayak anak sekarang, udah maghrib ya juga masih main. Kalau nggak Di luar. dicariin emaknya nih, bapaknya nih, main di luar ya kan? Ya mungkin pemirsa juga pasti pernah ngerasain ya Bon ya. Iya. Sampai maghrib, Sampai maghrib masih aja kalau nggak dicariin, tetap aja akhirnya main lupa sampai mak kita kan dulu pernah ngomel, ntar lu bawa kolong ngewe lu gitu kan? Iya, bawa kolong ngewe. Gitu. Maghrib pulang, ini lamur kuning Nah. mata lu buta lu. Iya. Itu yang lihat kuning semua gitu Bon. Iya. Iya kan? Apa sih layung? Layung, lu bilangnya lamur. Lamur. Sama layung tuh. Ya kayak yang bikin mata belekan lah. Iya, jadi kuning semua gitu. Ya di situ dia jadi cerita, dia main sampai nggak kenal waktu nih. Dia cerita main sampai maghrib. Ya pokoknya hari yang mau menjelang maghrib. Ya itu sekitar setengah enaman. Iya, jam-jam yang mau menjelang maghrib itu kalau kata orang-orang yang kenal dunia mistis pasti bilang maghrib gede gitu kan. Kan ada tengah hari bengtet, tengah hari bolong gitu kan. Nah ini kan lu lagi maghrib gede, lu lagi maghrib. Nah itu posisi di mana ibaratnya kalau di dunia mistis itu bilangnya apa? Pintu arwah tuh, pintu gaib tuh, setan-setan tuh baru pada dibukain. Betul. Iya kan? Di situlah ada yang mau masuk, ada yang mau keluar, di situlah. Karena apa? Makanya orang tua kita ngingetin dulu tuh. Kalau udah mau maghrib pulang, jangan main mulu. Nah dia ini main, tetap main tanpa dia menghiraukan waktu. Jadi dia nggak sadar sebenarnya yang dia rasakan itu adalah dia nggak sadar bahwa dia itu main sampai maghrib itu. Kan dia juga udah punya pengalaman mistis dong, serem, dan dia juga harusnya punya ukuran ya. Tapi di sini dia nggak merasakan itu, jadi kayak biasa aja dia main. Iya, main sama temennya itu dari rame, lama-lama senyap. Akhirnya dia rasakan dia cuma berdua. Mainnya sama temennya itu siapa namanya itu temennya dia main tinggal berdua. Awalnya rame kan? Awalnya rame nih kan, bising awalnya rame. Lama-lama kok dirasain sepi. Akhirnya kok dia ngerasain tinggal berdua. Dia sama temannya ini di deket kebun-kebun kayak gitu kan. Oh, mainnya deket-deket kebun main. Iya, ya kan dulu anak-anak dulu nggak ada yang mainnya ke Indomaret, apa amat. Mainnya pasti di kebun. Ke komplek. Iya, nggak ada. Main mana lu? Bilabong gitu, kagak. Akhirnya kan pasti kebun di mana, yang ngapain di kebun kita nggak tahu lah. Anak kecil dulu mah apa aja. Main gubuk-gubukan. Iya, kan? Kayak gitu kan. Masak-masakan di kebun. Dia ngerasain di situ, kok dari rame akhirnya dia ngerasain cuma tinggal berdua sama temennya ini. Dia ngerasain kok dia nggak menyadari kok tinggal berdua sih, enggak, cuman dia lama-lama kok hening banget ya, kok tinggal berdua nih. Udah yuk, akhirnya dia sadar, balik yuk gitu. Temennya ngajakin balik kan. Oh yaudah yuk balik gitu kan. Pas dia mau balik itu kayak di ekor mata dia seperti biasa, kayak ada orang yang mantau dia, kayak ada yang liatin berdiri diam gitu kan. Dan yang ngerasain juga bukan dia doang, tapi temennya juga. Ternyata temennya itu ngajakin balik karena udah ngerasa itu, udah ngeliat, udah sepertinya kayak gitu. Akhirnya namanya penasaran kan, siapa sih, atau takutnya temennya gitu kan, temennya lagi yang mau diajakin pulang juga. Ngeliat lagi di situ gitu kan. Dia ngeliat ke situ, bengong lama gitu. Temennya juga bilangin, lu ngapa sih gitu. Akhirnya temennya gue ngeliat ke situ juga, ke arah yang itu juga kan. Jadi sama-sama dua orang ini ngeliat ke satu titik. Dan di satu titik itu yang dilihat adalah si Poci ini lagi. Si Poci lagi yang dilihat itu. Si Poci lagi yang mukanya gosong itu lagi. Merinding lagi kaki gue. Badan gue nih. Jadi kayak cerita yang di awal dong. Nah, gosong juga. Iya. Jadi emang pokoknya semua Poci yang dilihat itu adalah mukanya gosong. Walaupun ada beda versi nih dari orang-orang bahwa pocong itu ada yang matanya nyala, ada pakai kapas, ada yang pakai kapas doang, ada yang lidahnya melet lah, ada yang apalah. Pokoknya yang dia lihat itu selalu pocong itu mukanya gosong. Benar, seperti awal yang dilihat itu. Iya. Dia dua-duanya itu kaget sama dengan hal yang sama-sama nggak bisa bergerak juga. Jadi kaget, terkesima dua-duanya.
dan tersadar langsung kabur. Jadi awalnya bengong dulu ya. Iya, teriak dia kabur. Gitu kabur, dia teriak pulang. Sampai rumah nih temannya kabur ke rumahnya, dia kabur ke rumahnya gitu, dia teriak ngos-ngosan. Bukannya ditolongin sama emaknya ya karena bandel lah, dia diomelin emaknya kan. Udah dibilangin makanya maghrib pulang. Itu maghrib juga itu nongol. Iya, itu maghrib. Nih kalau yang kemarin itu yang di rumah nenek itu kan setelah maghrib. Setelah maghrib. Sekitaran sebelum isya lah, kayak gitu jam-jam habis maghrib. Maghrib gede lah. Nah, emang posisi maghrib ini ya pasti ntar kita bakalan ada bahas juga sih cerita dari teman kita lagi nantinya gitu kan, di kalau misalkan ada yang request lagi cerita tentang maghrib gede ya. Waktu maghrib itu. Dari sini akhirnya kan dia kabur pulang nangis tuh di TWK itu. Dia cerita mamanya gini, ada pocong mah gini. Akhirnya dia bukannya diinin malah diomelin mamanya karena dia bandel. Makanya dulu bilang orang tua dengar, ini tuh udah mau maghrib gede, setan baru pada keluar, lu malah main kayak gitu kan. Karena udah tuh dia pulang mandi suruh makan kayak gitu. Itulah singkat dari cerita dia. Sebenarnya banyak sih Pet, cuman kan kita nggak bisa ceritain langsung semuanya kayak gitu ya kan. Kita dengar dulu respon dari teman-teman kita ini, menurut mereka apa sih pembawaan cerita kita, menarik atau enggak sih gitu kan. Kalau emang cukup menarik ya bantu subscribe, komen, kritik sarannya di komen. Kalau emang ada cerita yang pengen diceritain sama kita, masukin aja ke WA-nya. Nanti Bang Ferdi akan siapin WA-nya. Jadi semua video-videonya di-share biar kita tuh tetap termotivasi untuk bikin video-video misteri selanjutnya. Jadi untuk cerita dari TWK ini ya cuma segitu aja sih, Pet. Sebenarnya cerita di rumah neneknya itu sebenarnya banyak. Kayak misalkan dia cerita pernah lampu kamar mandi di kamar mandi neneknya itu ada katanya kalau mandi itu yang ngalamin semua. Jadi lampunya itu kayak ada yang matiin, ngidupin. Kalau mandinya jam-jam segitu habis maghrib. Mati nyala sendiri. Iya, entar mati, entar nyala, entar mati, kayak gitu. Banyak sih sebenarnya karena mungkin abahnya ini almarhum adalah kan orang bisa ya kan. Jadi suka ngobatin orang atau apalah. Pastikan mungkin punya pedam lah, penjaga, pasti adalah mistis yang jagain rumah itulah pastinya. Banyak yang dia pengen ceritain ke kita, cuman dia baru ceritain kayak gitu aja sih. Gitu ceritanya, Pak. Jadi dari TWK terima kasih banyak. Sepenggal cerita dari TWK udah kita bacain. Buat teman-teman yang mau kita bacain juga cerita misterinya, pengalaman misterinya, bisa nanti lihat di deskripsi karena akan kita kasih nomor WA official Jerit Malam di deskripsi, Bon. Gitu. Yeah. Kayak gitu aja ya, Bon ya. Oke, siap. Gitu aja. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang penonton setia dari Jerit Malam Pro. Jangan lupa subscribe, sekali lagi jangan lupa subscribe, karena subscribe itu adalah nggak akan bayar gitu, gratis. Kalian cuma pencet tombol lonceng kayak gitu ya kan. Terus kalian komen, kalau emang ada kritik dan saran boleh komen langsung di channel YouTube kita. Kalau misalnya berkenan bagi, boleh di-share video-video kita biar teman-teman yang lain itu tahu gitu bahwa kita tuh lagi ada cerita podcast misteri di Jerit Malam Pro. Oke. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi.